Selamat pagi hingga malam semuanya. Nama saya Christian Alexander dengan NPM 2333061. Pada video kali ini, saya dan teman saya, Taufik Hidayat Pertama dengan NPM 2332043, akan mempresentasikan hasil analisis dan implementasi solusi keamanan jaringan berdasarkan 5 soal yang telah diberikan sebelumnya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan soal-soal apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu analisis risiko keamanan jaringan. Lalu yang kedua adalah implementasi sistem identifikasi dan autentikasi. Yang ketiga adalah implementasi Role Based Access Control atau RBAC. Lalu selanjutnya yang keempat adalah keamanan administratif kebijakan keamanan jaringan atau administrative security. Dan yang terakhir adalah manajemen log dan monitoring keamanan jaringan. Jadi soal yang pertama adalah analisis risiko keamanan jaringan. Di sini pada soal organisasi diceritakan mengalami serangan cyber serius, di mana menyebabkan kebocoran data pelanggan. Dalam analisis risiko kami menggunakan pendekatan CIA Triad untuk confidentiality kebocoran data. Kebocoran data pelanggan adalah ancaman besar. Integrity terancam jika data diubah tanpa otoritas, sementara availability terganggu jika sistem menjadi tidak bisa diakses. Ancaman datang dari luar dan dalam, seperti malware dan phishing dari luar serta potensi kelalaian atau niat jahat dari karyawan sendiri. Kerentanan antara lain sistem yang belum diperbarui dan kurangnya pelatihan keamanan. Lalu selanjutnya adalah strategi defense in-depth. Strategi mitigasi kami menggunakan pendekatan defense in-depth, dimulai dari kebijakan dan pelatihan, agar semua karyawan sadar bahwa pentingnya keamanan. Lalu ada perlindungan di level jaringan seperti firewall dan IDS atau IPS. Kelemahan endpoint juga penting. Sistem harus selalu dipatch dan menggunakan antivirus. Aplikasi harus divalidasi dengan baik dan dienkripsi. Manajemen akses mengikuti prinsip least privilege agar hanya yang berhak saja yang dapat mengakses data penting. Dan yang terakhir adalah adanya sistem backup dan rencana respons insiden yang matang. Itu untuk soal yang kedua, yaitu adalah perbandingan metode autentikasi. Dalam soal ini, kita membandingkan 3 metode autentikasi. Yang pertama adalah password. Meskipun mudah digunakan, namun sangat rentan terhadap pencurian melalui phishing atau brute force. Lalu MFA, yang jauh lebih aman karena memerlukan 2 atau lebih faktor, misalnya password dan OTP, namun kadang kurang praktis. Lalu autentikasi biometrik yang kuat dan sulit dipalsukan, tapi bisa mahal dan menimbulkan isu privasi. Selanjutnya, solusi dan diagram autentikasi. Di sini kami membuat diagram autentikasi kami, yaitu adalah login form, validasi password, verifikasi OTP atau Face ID, dan akses granted. Solusi yang dipilih adalah kombinasi password dan MFA untuk semua pengguna, serta tambahan biometrik bagi administrator. Ini untuk memastikan hanya pengguna sah yang bisa mengakses sistem. Diagram menunjukkan alur autentikasi dari login hingga ke akses granted seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu konsep Role Based Access Control atau RBAC. RBAC memungkinkan kita untuk memberikan hak akses berdasarkan peran, bukan individu. Jadi, jika seseorang berpindah posisi, cukup pindahkan role atau perannya, bukan merubah seluruh izin akses. Komponennya adalah role, seperti admin atau HR. Lalu permission yang menentukan akses apa saja, dari user yang dipetakan ke peran tersebut. Selanjutnya adalah implementasi RBAC. Jadi di sini kami membuat diagram RBAC, yaitu adalah user, role mapping, permission set, dan sistem akses. Implementasi RBAC mencakup kebijakan otoritas yang ketat. Admin memiliki akses penuh sementara bagian HR dan finance hanya bisa mengakses data yang relevan. Diagram ini memperlihatkan bagaimana user dipetakan ke role, kemudian role menentukan permission dan akhirnya menentukan akses sistem. RBAC ini mampu mencegah penyalahgunaan akses karena user tidak bisa mengakses lebih dari apa yang dia perlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang soal nomor 4 dan nomor 5.
Jadi untuk soal nomor 4 itu keamanan administratif, kebijakan keamanan jaringan atau administrative security. Nah, pada bagian ini ada 3 hal penting yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama identifikasi elemen-elemen penting, yang kedua itu ada contoh kebijakan keamanan jaringan, dan yang ketiga itu ada skenario simulasi dari pengujian kebijakannya. Yang pertama itu ada elemen pentingnya itu ada tujuan dan ruang lingkup, akses pengguna, penggunaan perangkat dan sistem, manajemen insiden keamanan, pembaruan dan patching sistem, manajemen password dan autentikasi, backup dan recovery, serta pelatihan keamanan. Next itu ada kebijakan keamanan dan skenario simulasi. Untuk kebijakan keamanan jaringan itu ada 3, akses jaringan, penggunaan perangkat, manajemen insiden perangkat. Jadi misalnya judul dari kebijakan keamanan itu kebijakan keamanan jaringan organisasi ABC gitu. Nah, untuk akses jaringannya sendiri, setiap pengguna harus memiliki kredensial unik. Lalu autentikasi 2 faktor atau 2FA wajib digunakan untuk akun dengan hak istimewa. Penggunaan perangkat. Nah, untuk penggunaan perangkat, hanya perangkat yang telah didaftarkan boleh terhubung ke jaringan internal. Lalu perangkat penyimpanan eksternal akan diblokir secara default oleh endpoint protection. Manajemen insiden keamanan. Untuk manajemen insiden keamanan, sebuah insiden harus dilaporkan dalam 30 menit setelah kejadian ke tim IT. Tim IT akan melakukan forensik awal dan membuat laporan dalam 24 jam. Pelaporan berjenjang sesuai dengan klasifikasi insiden, misalnya minor, major, ataupun kritikal. Nah, next itu ada skenario pengguna, misalnya skenarionya itu pengguna mencoba mengakses file rahasia HR dari laptop pribadi via WiFi kantor. Jadi, sistem mendeteksi perangkat tidak dikenal, akses ditolak karena perangkat tidak terdaftar, lalu log mencatat percobaan akses ilegal, notifikasi dikirim ke admin jaringan, admin menindaklanjuti dan memberikan edukasi keamanan kepada pengguna. Lalu insiden itu dicatat dan dikaji ulang dalam rapat menggunakan tim keamanan. Untuk efektivitas sendiri itu dapat mencegah akses tidak sah, notifikasi real time, dan penanganan cepat. Berikutnya ada soal nomor 5, yaitu manajemen log dan monitoring keamanan jaringan. Untuk alat monitoring sendiri, organisasi dapat menggunakan SIEM seperti Splunk, Wazoo Open Source, AlienVault OSSIM, IBM Key Radar, Elasticstack atau ILK, ditambah Wazoo Agent. Nah, untuk rekomendasi sendiri itu ada Wazoo plus ELK Stack karena dia open source, kuat, integrasi baik dengan banyak sistem OS, dan juga firewall. Dan rancangan kebijakan dan simulasi deteksi serangan. Jadi untuk rancangan kebijakan itu ada kebijakan logging dan kebijakan monitoring. Untuk kebijakan logging itu ada semua aktivitas login, berhasil ataupun gagal, itu harus dicatat. Akses file sensitif harus di-log. Aktivitas administrator dicatat secara rinci, log disimpan minimal selama 6 bulan, log dienkripsi dan hanya bisa diakses oleh admin SIEM. Lalu kebijakan monitoring sendiri itu ada SIEM memonitor anomali trafik jaringan, port scan, login brute force, dan perubahan file system. Alert dikirim ke admin via email atau dashboard jika deteksi proteksi serangan. Notifikasi prioritas tinggi harus direspon dalam waktu maksimal 15 menit. Skenario: percobaan brute force login ke server Ubuntu. Penyerang mencoba login dengan 50 kombinasi username atau password dalam 1 menit. Nah, jadi berdasarkan skenario itu kita bisa gunakan Wazoo yang nantinya akan mendeteksi pola gagal login yang tidak normal. Lalu role SIEM mengaktifkan alert yang kemudian email dikirim ke admin. Alert possible brute force attack detected from IP bla 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 gitu misalnya. Jadi ketahuan gitu IP-nya.
Admin segera memblokir IP tersebut lewat firewall dan melakukan forensik. Seluruh percobaan dicatat di dalam log, timestamp, dan jenis percobaan. Untuk efektivitasnya sendiri, itu sistem bisa mengenali pola serangan otomatis, deteksi waktu nyata, dan tanggap cepat. Lalu bukti log itu juga tertangkap, jadi bisa tercatat. Oke, oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf.